Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Triputra Alfiando. Sekarang saya akan menyampaikan suatu hal yang sangat penting tapi jarang dibahas. Apa itu? Yaitu komunikasi politik. Peran media massa sebagai pilar demokrasi. Next. Mari kita ketahui dulu, apa itu komunikasi politik? Komunikasi politik adalah proses penyampaian pesan yang berkaitan dengan penyampaian kekuasaan, pemerintahan, serta kebijakan publik. Dan bangsa Indonesia telah menggegerkan dunia dengan penyampaian politiknya pada tahun 1945 bertepatan pada tanggal 17 Agustus 1945 disampaikan saat itu di oratori dan didominasi oleh para pejuang dan dipelopori oleh Soekarno dan Hatta. Melalui proklamasi, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Dan itu adalah pesan yang sangat-sangat strategis. Dan tidak hanya mengumumkan kemerdekaan, tapi juga merubah tatanan struktur politik pada saat itu. Proklamasi adalah tindakan atau proses penyampaian yang sangat strategis oleh para pendiri bangsa yang menyatakan bahwa Indonesia telah merdeka, dan di situ memberikan persepsi baru dan mobilisasi dukungan penuh dari para masyarakat, dan tentunya merubah strata atau struktur politik. Dan media massa saat itu yang menyiarkan hanya baru melalui dua sumber, yaitu media cetak dan media radio. Dan tentunya melalui radio itu disebarkan secara luas dan beragam. Media massa adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak yang luas dan beragam. Dan perlu kita ketahui bahwa media memiliki peran yang sangat penting dalam demokrasi. Apa itu peran media dalam demokrasi? Peran media dalam demokrasi adalah sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan informasi, menyampaikan ide, serta pengawasan pada demokrasi. Dan tentunya peran media sangat strategis dan sangat penting dalam pemilihan umum. Apa peran yang sangat penting media lakukan dalam pemilihan umum? Yaitu media sebagai pemberi berita yang adil serta seimbang. Media dituntut harus netral. Dan yang kedua adalah media sebagai pendidikan bagi pemilih. Dan yang ketiga, media sebagai pengawas pemilu. Dan yang tak kalah pentingnya adalah media sebagai pendorong partisipasi. Tapi kenyataan lapangan berbeda. Kenyataan menyatakan bahwa masih banyak kejanggalan, masih banyak efek buruk yang ditimbulkan dari media massa yang semakin banyak ini. Yaitu salah satunya adalah polarisasi. Polarisasi yang pasti kita ingat, yaitu polarisasi polarisasi kan Ijar bacanya? Ya, Polarisasi. 3, 2, 1. Yaitu polarisasi yang tentu kita masih ingat pada tahun 2019 polarisasi yang dilakukan oleh media massa, yaitu cebong dan kampret. Ganti presiden 2019, ganti presiden, dan 2 periode. Yaitu adalah polarisasi yang dilakukan media untuk menentukan siapa pemilih yang nomor 1, siapa pemilih nomor 2. Lalu banyaknya informasi hoak. Hoak ini selalu meningkat pada saat
pilpres maupun pilkada. Hoaks-hoaks ini selalu bertebaran dan selalu meningkat pada saat itu. Dan yang ketiga adalah konten provokatif yang sering kita ketemui, dan terutama pada saat pilpres dan pilkada. Maka dari itu Allah mengingatkan dalam surat Al-Hujurat ayat 7 yang berbunyi, yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang yang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dulu dengan teliti agar kamu tidak menimpakan sesuatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan penyesalan atas perbuatanmu itu. Itu adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 7. Dan tentunya kita ketahui bahwa Al-Qur'an berisikan tentang kabar baik serta peringatan, dan media massa harus juga mengingatkan kita tentang peringatan apa yang membahayakan demokrasi, apa yang membahayakan suatu bangsa, dan apa yang membahayakan bagi suatu negara tersebut. Dan tentunya media juga harus mengabarkan kabar baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, kebijakan-kebijakan publik yang dilaksanakan untuk masyarakat agar menjadi kebermanfaatan. Dan tentunya saya mempunyai solusi yang penting agar mengurangi atau bahkan menghapus apa itu hoaks, apa itu polarisasi, apa itu ujaran kebencian, atau yang dimaksud dengan konten provokatif. Yaitu kita melalui literasi media yang diselenggarakan untuk masyarakat dan untuk media massa juga. Dan yang kedua, yaitu penguatan etika jurnalistik yang diselenggarakan untuk para pemberita atau yang menuliskan berita serta pemegang dari media massa. Dan yang ketiga adalah dari diri kita harus melaporkan jika kita menemukan berita-berita hoaks atau berita-berita yang tidak terverifikasi sumber kebenarannya tersebut. Lalu saya mengutip perkataan Bapak Soekarno, satu proklamator bangsa Indonesia, yang tentunya kita harus juga memiliki apa yang dikatakan beliau. Kita harus bermanfaat, kita harus memberikan manfaat kepada bangsa dan negara, bukan bangsa dan negara bermanfaat untuk kita, tapi apa yang kita berikan kepada bangsa negara. Dan Soekarno berkata, jikalau aku misalkan diberi 2 hidup oleh Tuhan yang Maha Kuasa, 2 hidup ini pun akan aku persembahkan kepada tanah, air, dan bangsa. Dan saya sebagai salah satu founder media massa About History mengajak kepada kawan-kawan teman-teman Kavi semua agar selalu belajar dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.